请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。熊师姐，请坐。Ya, selamat pagi Sisung-sisung semuanya. Kanan Sang dan Kaiser, kanan Sisung semua yang sudah hadir, kanan Sece Indrawati yang membacakan Hisiang, dan kanan semua tim Sinpasyang. Jadi pagi ini kembali bersama saya Hoklai, dan salam sehat semuanya. Kita sebelum melanjutkan kepada intisari, kita mari bersama-sama tangan bersikap anjali, kita melantunkan doa. Silakan host kanan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。永喜。祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人爱虔诚，祈祷天下平安，四大调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, baik Sisung Sece, setiap pagi kita melantunkan doa, dan setiap pagi kita dengarkan, tadi Master mengatakan kita berdoa dengan penuh ketulusan dan keyakinan dan sepenuh hati, ya, bukan cuma asal membaca di mulut saja, tetapi harus inikannya dari hati, ya, dari batin, ya. Jadi apa tuh ya namanya? Waduh, mendadak blank, ya. Namanya apa? Ya, melantunkan dan menyampaikan dari lubuk hati yang terdalam
dengan penuh kesungguhan. Ya, seperti juga kita belajar Dharma, kita harus penuh kesungguhan, ketulusan, dan keyakinan. Di hari ini kita sama-sama menyimak ceramah Master dari Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta, episode 1758. Hendaknya tahu kalau sutra ini memberikan manfaat bagi Bodhisattva. Sutra yang sangat bermanfaat bagi Bodhisattva untuk mencapai Anuttara Sama Sambuddha. Mari kita simak sama-sama catatan tangan. Bodhisattva Sada Paributta memiliki keyakinan pada makna yang sangat mendalam dari Dhamma, menakjubkan, dan membina diri sesuai ajaran Dhamma. Diri sendiri dapat mendalami, meyakini, dan memahaminya, serta membuat orang lain meyakininya pula. Berbuat demi memuliakan dan menyebarkan ajaran Buddha, membabarkan Dhamma dan menyebarluaskan ajaran Buddha, demi mengembangkan ajaran Buddha dan meneguhkan ajaran Buddha. Kita lihat poin pertamanya. Poin pertama, Bodhisattva Sada Paributta memiliki keyakinan. Hanya dia yang mampu memahami makna yang sangat mendalam dari ajaran Buddha. Jadi, walaupun dia berada di dalam lingkungan yang sangat jahat dan buruk, dia juga akan membina diri sesuai ajaran Dhamma. Ajaran yang disampaikan oleh Buddha adalah Dharma yang benar dan mendalam. Setiap orang harus memiliki keyakinan yang kuat terhadapnya. Hanya dengan keyakinan, kita baru dapat menerima ajaran Buddha dan mempraktikkannya sesuai dengan Dhamma. Jika kita dapat memiliki keyakinan yang kuat, maka diri sendiri dapat mendalami, meyakini, dan memahaminya, dan membuat orang lain percaya dan memahami. Buddha adalah sosok yang tercerahkan, dan Dhamma adalah kebenaran sejati di alam semesta. Setiap praktisi yang berjalan menuju jalan kebijaksanaan dan pencerahan harus memiliki keyakinan yang mendalam dan masih harus membuat orang-orang memahami demi mengembangkan ajaran Buddha. Jadi Bodhisattva Sada Paributta atau Champu Cingpusa ini sudah berjilid-jilid ya, boleh dibilang ya, kita mendengarkan bahwa beliau ini sangat memiliki keyakinan yang begitu kuat. Ya, jadi keyakinan yang kuat itu juga bukan serta-merta muncul, khususnya ya. Jadi kita tahu bahwa keyakinan itu muncul karena banyak melakukan juga. Semakin melakukan, semakin yakin bahwa yang dilakukannya adalah baik dan benar. Sehingga keyakinannya semakin kuat. Kalau semakin kuat, ya semakin kuat, semakin memahami ajaran, semakin yakin. Jadi semuanya itu saling bergantungan ya. Jadi memahami, mendengar, memahami, meyakini, dan kemudian mempraktekannya, lalu tambah yakin, sehingga keyakinannya menjadi kuat. Jadi sehingga ketika memiliki keyakinan yang kuat, maka kita terus semakin mendalami juga lagi. Jadi mendalami, meyakini, dan memahami. Selain untuk diri sendiri, kemudian membagikannya kepada orang lain. Demikian yang tertulis di sini ya. Kita sama-sama simak. Kita lanjut. Yang kedua, di Ceci, kita harus selalu menghayati tujuan utama Buddha datang ke dunia, yaitu demi mengajar dan membimbing para makhluk. Kita adalah bodhisattva dunia. Ajaran jalan bodhisattva adalah masuk ke tengah orang banyak untuk memahami penderitaan para makhluk. Di tempat manapun ada penderitaan, walaupun menghadapi rintangan, juga harus ke sana untuk membantunya. Inilah meneruskan ajaran Buddha dan mempraktekkan jalan bodhisattva. Berbuat demi memuliakan dan menyebarkan ajaran Buddha, membabarkan Dhamma, dan menyebarluaskan ajaran Buddha. Ini adalah tekad yang teguh. Jika kita sendiri tidak percaya, bagaimana kita bisa menyebarkan Dhamma Buddha? Jadi keyakinan dalam Dhamma Buddha sangatlah penting. Jadi di Ceci kita menghayati tujuan utama Buddha. Jadi Buddha datang ke dunia untuk membantu makhluk-makhluk yang menderita. Jadi di jalan bodhisattva kita juga tujuannya membantu makhluk-makhluk yang menderita. Ya, jadi bukan makhluk yang menderita di luar diri kita, di dalam diri kita juga. Kita juga makhluk. Kita juga adalah makhluk yang menderita, sama. Jadi ketika kita berada di jalan bodhisattva, kita juga memang sedang mengajari dan membimbing diri kita sendiri juga, bukan cuma orang lain. Jadi makanya zitu turen,
Nah, itu istilahnya ya di dalam ini Master sering mengatakan cetu turen. Jadi membimbing diri sendiri dan membimbing orang lain. Kalau kita nggak pernah membimbing diri kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah memahami apa itu dhamma, bagaimana kita bisa membimbing orang lain? Nggak bisa. Jadi kita harus punya kemampuan. Kita harus mau mendalami. Jangan takut dalam. Jangan takut dalam ya. Karena banyak orang sering mengatakan, dalam banget. Enggak, jangan dalam. Dalam. Sesungguhnya kita semua tahu ini dalam. Tetapi toh kita harus mencoba untuk memasukinya. Tidak langsung ke yang terdalam, tetapi masih di permukaan saja. Nggak apa-apa di permukaan kita terus mendengarkan, kita terus membahas, perlahan-perlahan tanpa terasa kita sudah berjalan semakin mendalam. Itu namanya mendalami. Bukan langsung nyebur maunya yang paling dalam. Kalau nggak yang paling dalam, gimana kok bahas, kan dalam ini kok bahasnya cuma segitu. Nggak apa-apa kita bahas segitu. Karena eh, apa pelajaran ini, ajaran ini bisa dilihat dari berbagai tingkatan ya, dari tingkatan yang paling cetek pun boleh belajar ini. Kita bahas yang cetek-cetek. Semakin lama pembahasan itu akan semakin mendalam, namanya mendalami. Tapi kalau kita takut, selamanya nggak pernah membahas, kita bahas yang mudah aja lah, yang gampang dimengerti, yang gampang dicerna, jadi jangan susah-susah, capek, gini gitu. Bukan itu yang dibawa oleh Master. Saya sangat yakin, karena Master mengajarkan agar kita bersemangat, ya, membangun semangat. Jadi kalau kita sendiri tidak mau bersentuhan dengan dhamma-dhamma yang dianggap dalam tadi, kapan kita bisa mendalami? Kapan kita bisa mendalami? Selamanya kita bilang, itu susah, dalam, jangan. Ya, sayang sekali. Ya, kesempatannya ada. Baik, kita lanjut. Kita lanjut yang ketiga. Ya, Naskah Sutra. Mereka sekarang berada di dalam persamuan ini, terdiri dari Bhadrapala dan lainnya sebanyak 500 bodhisattva, Simha Chandra dan lainnya sebanyak 500 biksu, Sugata Cetana dan lainnya sebanyak 500 upasaka. Semua telah mencapai Anuttara Samya Sambodhi tanpa kenal mundur lagi. Kita lihat penjelasannya di poin berikut. Ya, poin yang ketiga. Pada penggalan naskah sutra di atas disebutkan, orang-orang ini adalah orang yang pada saat itu meremehkan Bodhisattva Sadapaributta. Mereka dalam waktu yang panjang, meskipun mengumpat dan memarahi Sadapaributta, ini juga merupakan sebuah kesempatan terciptanya sebab dan kondisi. Tidak tahu sudah melewati berapa kalpa panjangnya. Terjadinya masalah dan kendala di antara mereka. Kondisi buruk yang mendukung ini juga Bodhisattva Sadapaributta yang bersikukuh. Baik Anda memiliki dendam, membenci saya tidak menyerah. Pada setiap kehidupan, saya akan mencari Anda. Pada setiap kehidupan, saya akan menyelamatkan Anda dengan tekad dan keputusan bulat. Bodhisattva Sadapaributta pada saat itu yang sering dicerca, dikejar, dan dipukul, tetapi dari jauh beliau berkata, saya tidak berani meremehkan Anda. Kelak, engkau juga akan mencapai kebuddhaan. Tanpa henti memuji dalam waktu yang sangat lama, hingga saat menjelang akhir hidupnya, beliau mendengar suara Buddha, Bhisma, Garjita suara raja, dari kejauhan dan suara yang sangat halus. Bodhisattva Sadapaributta tersadar dan mulai membabarkan sutra teratai. Pada saat itu, orang-orang yang mengejar, memukul, dan mencercanya berubah sikap menjadi penuh hormat mendengarkan sutra teratai. Inilah yang terjadi pada saat itu. Karena itu, setelah naskah sutra sebelumnya, Buddha kembali memanggil Bodhisattva Mahastama Prapta. Ya, di sini jadi orang-orang yang meremehkan Bodhisattva Sadapaributta.
mungkin bukan cuma meremehkan bodhisatwanya ya, mungkin juga ada yang meremehkan sutra dan lain-lainnya. Jadi mereka nggak ngerti, belum mengerti, belum mengetahui. Ya, mungkin juga belum punya kesempatan atau menyia-nyiakan kesempatan. Banyak sekali ya. Jadi karena itu kita jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ketika ada kesempatan untuk belajar, untuk mendengar, untuk membaca, lakukan. Dengan demikian ada tercipta berbagai sebab dan kondisi tentunya yang akan nantinya membawa kita ke dalam jalinan jodoh dan karma, sehingga betul-betul kita tidak jauh-jauh dari dharma. Ya, jadi pada setiap kehidupan katanya bodhisattva akan menyelamatkan Anda. Wah, dengan tekad dan keputusan bulat. Karena ini katanya bodhisattva para Sada Paributta ini adalah juga manifestasi daripada Buddha di masa lalu. Ya, demikian katanya ya kalau nggak salah ya. Jadi saya tahunya dulu cuma di Pankara, tetapi kemarin itu katanya Sada Paributta juga adalah salah satu manifestasi daripada Buddha. Tapi kalau kita lihat bahwa semua orang jadi Buddha, ya betul, Sada Paributta ya memang akhirnya jadi Buddha juga kan, ya Buddha juga. Gitu. Jadi, tapi mungkin bukan Buddha yang Sakyamuni atau yang mana saya nggak tahu ya. Tetapi pokoknya beliau ini Buddha. Ya, karena semua orang juga Buddha. Anda semua juga akan jadi Buddha nanti. Kalau terus melatih diri tentunya ya. Tentunya suatu saat akan menjadi Buddha. Kapan? Kita nggak tahu kapan. Jadi kita lanjut. Naskah Sutra. Mahastana Prapta. Engkau hendaknya tahu kalau sutra teratai ini memberikan manfaat besar bagi para bodhisattva, mahasatwa, dan memungkinkan mereka untuk mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Lanjut. Mahasatwa adalah bodhisattva agung, agar dapat membawanya mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara serta bodhisattva agung yang pantang mundur. Inilah manfaat besar dari Sutra Teratai. Jika seseorang dapat mempercayai dan memahami Sutra Teratai dengan keyakinan mendalam, maka selamanya ia tidak akan mundur. Bagi para umat Buddha yang mencari jalan bodhisattva, manfaat terbesarnya adalah untuk mencapai jalan kebuddhaan. Buddha kembali mengungkapkan bahwa Sada Paributta telah menyebarkan sutra ini. Sekarang ini telah mencapai tingkat pencerahan menakjubkan. Lalu orang-orang yang mengikuti dan terbimbing olehnya, semuanya telah menjadi bodhisattva. Bahkan orang-orang dengan keangkuhan berlebihan, bahkan orang-orang dengan keangkuhan berlebihan itu juga secara perlahan-lahan mencapai tingkat sotapannya, pemasok arus. Ya, jadi ada 4 tingkat ya, ada pemasok arus, sotapannya, ada sakadagami, anagami, dan arahat. Ya, jadi sesung sece. Artinya orang-orang yang tadinya tidak menghargai ya, barangkali kata-katanya gitu ya, yang tidak mengetahui manfaat daripada sutra teratai, kemudian juga menjadi mengikuti dan terbimbing olehnya oleh oleh Bodhisattva Sada Paributta. Ya, karena beliau terus-menerus dengan tekun, dengan penuh keyakinan, terus-menerus mempelajari dan membabarkannya. Jadi mula-mula orang mungkin nggak percaya sama dia. Tetapi ketika dia terus tekun, ya, belajar, meyakini, mempraktekkan, ya, wenshu, terus dipraktekkan, akhirnya orang-orang menjadi yakin. Sama sesung sejin. Ada orang-orang yang nggak yakin dengan saya, gitu ya. Tetapi saya tidak menyalahi mereka. Saya yang harus introspeksi, ya, terus lagi mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar. Karena memang saya masih belum mencapai yang namanya baik dan benar. Ya, saya masih banyak salah-salah, gitu ya. Jadi harusnya ketika orang mencela, mencibir, bahkan kalau menghina, kita terima saja, jadikan itu sebagai cemeti, pecut, yang membuat kita akan berlari lebih jauh, lebih cepat. Demikian, belajar lebih banyak maksudnya demikian ya. Jadi kita belajar lebih banyak lagi. Kita harus introspeksi. Oh ya, kalau orang marahin saya introspeksi.
Orang marahi saya anggap itu memang suatu informasi buat saya bahwa saya memang masih belum apa-apa. Nah, demikian. Saya memang masih belum apa-apa. Jadi dengan pemikiran demikian, kita tidak akan menjalin jodoh buruk dengan orang itu. Loh, orang itu mau jalin jodoh buruk dengan itu masalah dia. Dia mau menjalin jodoh buruk dengan saya, itu masalah dia, bukan masalah saya. Masalah saya adalah saya tidak mau menjalin jodoh buruk. Kalau saya mau menjalin jodoh buruk, saya ngikutin dia berarti. Nah, saya nggak mau mengikuti dia. Dia udah memberi contoh yang buruk. Saya tidak mau mengikuti contoh yang buruk. Saya akan mencari contoh yang baik. Saya alingkan wajah saya ke arah yang baik. Saya tidak mau terus fokus ke arah yang buruk. Demikian. Jadi kita harus terus berusaha dan berupaya. Seperti itu sesungguhnya yang saya pahami. Kita lanjut. Naskah Sutra. Itu sebabnya para bodhisattva mahasatwa ini setelah Tathagata parinirvana nanti seharusnya senantiasa menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan pada orang lain dan menyalin sutra ini. Kita lanjut. Itu sebabnya para bodhisattva agung yang hadir dalam persamuan ini setelah Buddha Bhagawan parinirvana nanti, sebelum kita memahami dan mendalaminya, kita harus mendekati sutra ini. Terdapat beberapa metode untuk mendekati sutra ini. Karena sutra ini memberi petunjuk tentang arah di mana harus bekerja keras dalam proses pembinaan diri seorang bodhisattva, sehingga mencapai keberhasilan. Sutra ini sangat mendalam dan sangat kuat. Jadi sutra ini memiliki jasa pahala besar, di mana pada akhirnya akan membuat tercapainya buah agung. Jadi hendaknya tekun menjalankan 5 macam praktek ini. Jadi kalau kita itu mendekatkan diri selalu kepada sutra, tentunya kita akan semakin bisa memahami, sering membaca, sering mendengar, dan sering membahasnya, semakin memahami, semakin mendalami. Jadi jangan takut kepada sutra-sutra, ya, jangan takut kepada sutra makna tanpa batas, jangan takut kepada sutra lotus, apalagi ini memang udah bagian. Dan jangan takut dengan 37 faktor mencapai pencerahan. Ya, jadi banyak orang yang mengatakan 37 faktor itu sangat sulit, susah loh, susah. Ya karena berpikirnya yang sulit-sulit, yang susah-susah. Pikir aja yang gampangnya dulu, yang sederhananya. Kita mencoba memahami dari sisi yang sangat-sangat sederhana. Dengan demikian, kita akan semakin mendekati diri kepada sutra-sutra ini. Ya, jadi karena 37 faktor itu juga adalah sutra-sutra. Yang paling pertama Mahaparinibbana Sutta, ya kan? Itu sutra juga. Bagaimana di sutra tersebut mengajarkan agar kita bisa Kuan Shen Bu Jing, ya, Kuan Shou Si Ku. Nah, itu semua adalah yang bisa dipraktekkan dalam keseharian. Kalau saya pikir ya itu sangat sangat baik sekali untuk terus menerus didekati dan dipelajari, ya. Jangan jauh-jauh dari sana, ya. Jangan jauh-jauh. Demikian ya. Sesungguhnya kita semuanya harus terus memberanikan diri, ya, memberanikan diri untuk belajar, ya, membulatkan tekad dan niat kita untuk terus belajar. Jadi kita mencoba terus untuk memahami dan mendalami step by step. Jangan cepat-cepat mau yang terdalam. Step by step aja, yang cetek-cetek dulu aja. Kita main di bagian permukaan dulu, di bagian yang kalau ada kedalaman yang kedalaman 1 meter dulu, ya, atau setengah meter dulu, sampai yakin, sampai bisa berenang sedikit-sedikit, bisa menyelam sedikit-sedikit. Semakin lama semakin menyelam, semakin lama semakin menyelam. Nggak bisa langsung belum apa-apa udah mau menyelam ke kedalaman yang 100 meter, nggak bisa, sehingga nanti meledak paru-parunya. Demikian ya, kita lanjut dulu yang ke Lanjutnya, sebagaimana disebutkan sebelumnya harus menjalankan 5 jenis praktek, yaitu melatih, menegakkan, membaca, atau melafalkan, menjelaskan pada orang lain, dan menyalin sutra. Ini yang dilakukan oleh para suhu. Dan ini yang dilakukan, yang dicontohkan oleh suhu kita, ya, yaitu Sang dan Master Cheng Yen. Jadi beliau terus memperhatikan, melatih, menegakkan, membaca, melafalkan. Bahkan katanya kata demi kata, satu patah kata itu semua dihormati dan ditelaah artinya, didalami artinya. Demikian. Jadi kalau kita nggak pernah mendekati surat-suratnya itu, nggak pernah mendengarkan, nggak mau karena itu susah dan lain-lain, kapan kita bisa
melatih dirinya dengan apa? Dengan menggunakan sutra-sutra yang ada. Ya, jadi kalau melatih dirinya yang gampang-gampang aja dah, jangan susah-susah. Makanya jangan kasih saya apa namanya tugas yang susah-susah dah, yang gampang-gampang aja, kan gitu ya. Kita selalu maunya begitu, maunya yang gampang dan gampang, tidak mau yang susah. Kalau susah kita akan mengeluh. Nah, justru itulah kalau kita sadar bahwa kita itu orang yang mudah mengeluh, marilah kita terus melatih diri agar kita menjadi orang yang tangguh, tidak mudah mengeluh. Demikian ya Susi ya, tapi masih mengeluh, ya nggak apa-apa, kan masih berlatih ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengeluh, kita senyum-senyum aja. Sama saya juga suka mengeluh, ya kita berikan satu apa dorongan, gak apa-apa, saya di sampingmu deh gitu. Saya tetap bantu kamu, beres ya. Kira-kira demikian sih. Kita lanjut. Yang keenam, ini menasihati orang-orang agar menghapus penentangan mereka dan mempraktekkan sesuai ajaran sutra. Mereka yang menuruti sutra ini akan mencapai kebudayaan dengan segera. Sedangkan mereka yang menentang sutra ini juga akan mencapai kebudayaan setelah jangka waktu yang lama kelak. Jadi, kita harus mendorong orang lain untuk membina diri. Banyak orang yang tidak percaya pada awalnya, namun pada akhirnya mereka mempraktekkan. Yakin dan menurut, akhirnya menghilangkan sikap pertentangan. Asalkan sekali ini mereka telah menemukan sutra ini, jika mereka tidak punya cukup waktu di kehidupan ini untuk mencarinya, mereka akan menemuinya lagi di kehidupan berikutnya. Jadi sutra ini memberikan manfaat besar bagi para bodhisattva. Sutra Teratai adalah sutra yang membuka pikiran kita dan sangat toleran. Memungkinkan kita untuk masuk lebih dalam, membuat hati kita menjadi lapang, dan memampukan kita melakukan sesuatu di antara orang-orang tanpa hambatan apapun. Inilah alasan kita harus menjunjung tinggi Sutra Teratai. Yakin ya bahwa setelah menemukan sutra ini ya kita harusnya terus menggalinya ya. Jadi bukan meninggalkannya ya, tidak percaya lalu kemudian kita tidak mau ya, akhirnya kita masih menunggu lama sekali ya. Jadi kehidupan berikutnya. Jadi katanya kalau yang apa yang menuruti sutra ini, artinya menuruti sini mempraktekkan, membaca, menegakkan, tadi apalagi yang 5 itu ya, dan itu akan mencapai kebudayaan dengan lebih cepat. Sedangkan mereka yang menentang sutra ini mencapai kebudayaan setelah jangka waktu yang lama, tetap juga mencapai kebudayaan juga. Suatu waktu yang lebih lama. Seberapa lama? Nggak tahu berapa lama. Dan yang cepat itu seberapa cepat? Nggak tahu juga seberapa cepat. Ya, kita juga nggak pernah tahu seberapa cepat. Jadi saya pikir ya, kalau kita itu dari banyak ajaran, dari banyak wisdom quote yang beredar di mana-mana, bahwa kita jangan terlalu pikir nanti berapa lama, kapan jadinya, kapan ininya, kapan itunya. Nggak usah. Jangan berpikir demikian, itu hanya akan melemahkan. Wah, lama banget. Nah, lemes gitu ya. Jangan. Pokoknya hari ini saja. Itu wisdom quote juga banyak. Hari ini saja. Kita lakukan hari ini saja. Kamu mau menjadi bodhisattva ya nanti ya? Nggak apa-apa aja, sehari aja lah. Sehari ini saja. Mau belajar gitu ya? Nanti ya, nanti. Nanti. Nggak apa-apa. Hari ini, sehari ini saja nggak apa-apa. Besok-besok nggak usah belajar, ya nggak apa. Sehari ini saja. Besok ya begitu lagi, sehari ini saja. Sehari ini saja. Dengan sehari ini saja, tanpa terasa kita akhirnya sudah lama. Sehari ini saja saya ikut Sinfasya. Sehari ini saja. Ya, besok ngomongnya begitu lagi. Sehari ini saja. Akhirnya ya tiap hari. Ya, ya seperti itu ya. Jadi sesungguhnya kita betul-betul harus apa namanya menggunakan cara berpikir bahwa Pawo Tangsya, Master bilang, genggam saat ini. Karena waktu kita sesungguhnya adalah saat ini. Nanti belum tentu, tidak pasti. Apalagi besok, nanti sore aja belum tentu, nanti aja sejam kemudian belum tentu. Saat inilah yang pasti. Yang pasti saat ini kita sedang berada di mana, kita fokus di sini, kita fokus kepada apa yang kita sedang lihat, kita sedang pahami, kita sedang pelajari, dan kita akan bahas fokus. Ya, dengan demikian, waktu yang kita gunakan full manfaatnya, optimal, ya tidak tersia-siakan. Kita lanjut.
Namun orang-orang yang tidak mendengarkan sutra ini pada akhirnya akan menjauh dari Dharma dan menentang Buddha. Dari ini diketahui bahwa setelah periode Dhamma sejati berakhir, bila mana dapat membabarkan satu syair atau satu kalimat dari sutra ini kepada orang lain, akan dapat memberikan manfaat bagi orang-orang dengan jasa kebajikan yang tiada tara. Tidak peduli satu dhamma, satu syair, satu kalimat, mendengarkannya berulang kali akan memiliki perasaan yang berbeda. Artinya, begitu benih ditaburkan ke dalam lahan batin dengan sendirinya akan datang kembali berulang-ulang, terutama dengan ajaran sutra teratai. Asalkan kita percaya kepada dhamma tersebut, dhamma yang dalam dan menakjubkan, Anda akan merasa sangat bahagia. Di tengah dhamma yang menakjubkan ini selalu ada kekuatan dan kegembiraan yang tak terlihat. Kita harus memiliki keyakinan. Singkat kata, kita memiliki keyakinan yang mendalam dan menggenggam waktu, tidak menyerah pada siapapun setiap saat. Kita selalu memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Semua ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengajar dan membimbing orang lain. Setiap saat itu waktu. Saat ini. Nah, kita ini saat ini. Ya, di saat inilah genggam. Pawo tangsia. Ya, jadi betul-betul memanfaatkan waktu yang ada ketika kita memiliki jodoh ini. Kita sudah berjodoh bersama-sama di sini, kita menggunakan ruang, waktu, dan ada antar sesama di sini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pasti manfaatnya akan kita sendiri yang merasakan. Kita lanjut. Host? Masih ada nggak? Host? Halo? Ya, ternyata sudah cukup ya. Ini sudah jam 8:10 juga. Baik. Keadaan siswa-siswi semuanya, kita sudah sama-sama mendengarkan ceramah master, kita sama-sama menyimak intisarinya. Kini saatnya kita saling berbagi, menyampaikan kesan-kesan batin kita, menyampaikan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan isi daripada ceramah master hari ini tentunya, tentang keyakinan, tentang praktek-praktek, dan tentang mendalami ajaran. Silakan, Vivian Sece sudah resen. Cảm ơn Sang Rồng Khai Sứ, cảm ơn Sư兄Sư Chế, cảm ơn Hok Lai Sư兄. Naskah Sutra yang pertama, Mahasta Naprapta, engkau hendaknya tahu kalau sutra teratai ini memberikan manfaat besar bagi para bodhisattva mahasatwa dan memungkinkan mereka untuk mencapai anuttara samyak sambodhi. Karena sutra teratai ini membawa manfaat besar bagi bodhisattva untuk mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara, agar juga bisa mencapai kebudaan. Dan juga Sadapari Buta, maksudnya bodhisattva Sadapari Buta itu telah mempraktekkan ajaran Buddha dan juga menjalin jodoh baik. Dan karena adanya sebab dan kondisi demikian, walaupun orang lain dulu membenci, dendam, tetapi beliau dengan tekad kuat pada setiap kehidupan ini akan mencari, menyelamatkan mereka. Dan setelah parinirvana, beliau mendengar Buddha Bhisma Garjita Suara Raja membabarkan sutra teratai. Sehingga orang yang memukul, mencercanya, berubah sikap menjadi penuh hormat, yaitu dengan mendengarkan sutra teratai. Dan Sadapari Buta ini telah menyebarkan sutra teratai dan mencapai tingkat pencerahan yang menakjubkan. Lalu orang-orang yang mengikuti dan terbimbing olehnya, semuanya telah menjadi bodhisattva. Bahkan orang-orang dengan keangkuhan berlebihan secara perlahan-lahan mencapai tingkat sropana, yaitu salah satu dari 4 ajaran kendaraan kecil. Dan juga naskah sutra yang kedua. Itulah sebabnya para
Satwa Mahasatwa ini setelah Tathagata parinirvana nanti seharusnya senantiasa menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan pada orang lain dan menyalin sutra ini. Jadi para bodhisatwa agung yang hadir dalam persamuan sutra teratai, yaitu setelah Buddha Bhagawan parinirvana, mereka menjalankan 5 jenis praktek, yaitu melatih, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan pada orang lain, dan menyalin sutra. Dan juga mereka menasehati orang-orang agar menghapus penentangan mereka dan mempraktekkan sesuai ajaran sutra teratai. Mereka yang menuruti sutra ini akan mencapai kebudaan setelah jangka waktu yang lama. Sutra ini memberikan manfaat besar bagi para bodhisatwa. Orang-orang yang tidak mendengarkan sutra ini pada akhirnya akan menjauh dari Dharma dan menentang Buddha. Yaitu setelah periode Dharma sejati berakhir, dikatakan bahwa jika kita dapat membabarkan satu syair atau satu kalimat dari sutra ini kepada orang lain, dapat memberikan manfaat bagi orang-orang dengan jasa kebajikan yang tiada tara. Dan dikatakan tadi, dengan kita menanamkan sebuah benih baik kepada orang lain di lahan batinnya, yaitu dengan cara diri sendiri dapat mendalami, meyakini, memahami dharma kebenaran sejati, dan juga bisa menerapkan kebijaksanaan dan juga tersadarkan, barulah kita bisa membuat orang lain itu percaya, memahami, dan berkeyakinan teguh. Dan juga menjadi tersadarkan. Dan juga dengan masuk ke tengah orang banyak, bisa menyelamatkan, menuntun, menyucikan hati para makhluk. Yaitu kita harus juga bisa menyebarluaskan ajaran Buddha ini. Demikianlah Bodhisattva Sadapaributta ini selalu menjalin jodoh baik dan memuji orang lain bahwa suatu hari kelak mereka juga akan menjadi Buddha. Dengan demikian kita pun harus dengan sepenuh hati bisa memahami, meyakini, dan juga berkeyakinan sehingga kita juga bisa membantu menyebarluaskan ajaran Buddha ini. Kang En Sesiong Sejie. Kan ya, PV-nya saja yang sudah mengulang kembali apa yang tadi disampaikan oleh Master ya, karena ada orang-orang juga ada siswa yang masuknya belakangan, jadi bisa masih mendapatkan sedikit gambaran apa yang sudah diceramahkan Master hari ini. Kemudian berlanjut kepada rekan kita ini dari Batam, Sidik Jaya Sesiong. Ya, selamat pagi Sidik Sesiong, luar biasa. Silahkan. 早安，师兄师姐早安。Jadi kalau satu hal yang saya coba simak dari ajaran Sadapaributta ini di sini dalam pengalaman dia sendiri gitu, yaitu meletakkan yang namanya welas asih tanpa batas ataupun cinta kasih tanpa batas terhadap semua makhluk yang ada itu adalah konsep yang paling penting yang harus kita pahamin dalam kehidupan kita saat ini. Konsep welas asih ataupun cinta kasih tanpa batas ini sendiri bukan hanya pada mereka yang kita sayangi, tapi juga mereka yang membenci kita. Dan kalau ada yang sempat dibenci oleh kita, itu pun harus segera disirnakan, harus dihapus dengan welas asih yang sama juga terhadap diri sendiri. Kira-kira itu dulu sharing dari saya, Sejong Seje, kanan. Kanan Susyong, ini singkat, padat, dan memang patut dicermati dan dihayati ya.
Jadi welas asih tanpa batas itu altruisme ya, sikap yang apa namanya memang cinta kasih dan belas kasih itu memang sebetulnya tanpa batas, ya. Tak terhingga. Mas bilang semakin dibagikan, semakin dia ada ya. Nah, jadi saya nggak bisa bilang banyak sedikit ya, soalnya itu udah nggak bisa terhitung ya, nggak ada cerita banyak sedikit gimana. Pokoknya semakin dibagikan dia semakin terus bertambah cinta kasihnya, bertambah belas kasihnya kan begitu ya. Semakin Tanpa dibagikan syarat juga Sesiong, tanpa tanpa syarat syarat ya tentunya ya, tanpa syarat ya, karena cinta kasih belas kasih yang tak terbatas itu unconditional kan, tak terbatas, tanpa pamrih ya, tidak bersyarat. Makanya itu Master bilang ta ai uyu, bukan uyu ya, cinta kasih yang agung tidak menyalah-nyalahkan. Nah tuh belas kasih yang agung tidak apa namanya tidak disesali, nah, tidak ada penyesalan ya, kayaknya tak 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 uyu tak pe uhui atau gimana ya, tayen apa itu ada ya, pokoknya cinta kasih yang agung, sukacita yang agung juga ya, apa tidak membeda-bedakan ya. Jadi terus ke tase ucu, jadi batin yang tenang seimbang itu tanpa pamrih, tidak ada permohonan. Ya itu adalah 4 Brahma Wihara yang luar biasa yang memang diajarkan oleh Master kepada kita agar kita praktekkan terus setiap hari. Ya, kita praktekkan setiap hari. Jadi nggak usah bingung tiap hari dah. Kita praktekkan hari ini. Kita praktekkan hari ini ya. Jadi susung seceh. Selalu pokoknya hari ini adalah hari ini. Besok kita urusan nanti. Ya, itu saya terinspirasi dari cerita seorang pembuat jam yang ketika membuat jam dia berkata, wah, hai jam yang cantik, yang baik, yang sudah aku buat ini, kamu akan berdentang sepanjang tahun, katanya. Wah, sepanjang tahun si jamnya berkata, capek dong, mau sepanjang tahun saya berdentang terus gimana? Ya, capek lah. Ya, kalau gitu tukang jamnya bilang, pembuat jamnya, kalau gitu nggak sepanjang tahun lah ya. Jadi mungkin sepanjang hari aja. Wah, nggak mau. Sepanjang hari juga capek, sepanjang hari. Wah, kalau nggak mau sepanjang hari, oke deh. Kalau gitu setiap detik aja kamu berdentang sekali aja. 1 detik sekali aja ya katanya. Oh iya ya, kalau ini masih boleh katanya. Berdentanglah dia setiap detik. Akhirnya dentangnya sepanjang hari dan sepanjang tahun. Demikian sih. Jadi setiap hari aja. 1 hari ini saja kita lakukan. Dan 1 hari ini silahkan sharing. Hari ini, besok nggak sharing nggak apa-apa. Hari ini aja sharing. Silahkan, Suci. Ada 281 partisipan. Dan ini Gunawati Sece sudah resen, ya sudah menjadi pelanggan tetap seperti Sisiung juga. Ya. Selamat pagi, selamat pagi Sesiung Hoklai. Pagi Sece. Santan Kaise. Ya. Ini langganan ya Sesiung, saya juga malu. Jangan malu dong, harus bangga menjadi seorang pelanggan yang setia, pelanggan Dharma, mendengarkan Dharma. Ingin memberi kesempatan kepada yang lain. Jangan malu ya. Kok nggak ada yang ingin memberikan kesan batin ya? Bukan nggak ada, belum ada. Belum ada ya sih, iya. Belum ada. Bentar pasti. Keceman, kita selalu sukacita setiap hari mendengarkan Dharma ya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Ya tadi dari judulnya saja ya, hendaknya tahu kalau sutra ini memberikan manfaat bagi kita ya, bagi bodhisattva ya. Ya salah satunya kita ya salah satunya ya saya ya. Karena Master selalu menyebutkan kita adalah bodhisattva dunia. Ya makanya kita betul-betul ya harus tadi Sesiung Hoklai juga mengatakan ya udah hari ini aja berbuat baik ya, besok enggak ya. Kalau bisa ya setiap hari kita selalu sadar ya, kita harus tahu ya 3 corak kehidupan ya.
Yang pertama adalah ketidakkekalan. Jadi kita, apakah hari ini saya bisa mendengarkan Dharma? Ya, makanya digenggam kesempatan pada saat ini. Karena kita telah tahu ya ketidakkekalan itu, apakah ketidakkekalan hidup kita ya? Apakah saat ini, hari esok, atau 1 tahun lagi ya, atau sepanjang hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesempatan ya, masih ada nafas ya. Jadi itulah 3 corak, salah satunya ketidakkekalan ya. Kemudian yang kedua adalah penderitaan ya. Kita tahu hidup adalah penderitaan, tapi kita kan tahu kenapa, asalnya kan ada ya. Kenapa kok kita menderita? Pasti ada asalnya ya. Oh, karena nafsu keinginan saya yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat ya, bukan dharma yang menakjubkan, begitu dahsyat ya menurut Su Cheng Sesiung, tapi nafsu keinginan yang begitu dahsyat ya, sehingga ya itulah jadi menderita. Setelah kita mengetahui asal penderitaan itu dari mana ya, pasti kita tahu kenapa asalnya itu dari mana. Nafsu keinginan segala macam hal ya. Ya seperti kita ketahui juga 8 penderitaan ya. Itu menurut pemahaman saya ya, social statement ya. Dan memang ada ya 8 penderitaan itu: lahir, tua, sakit, mati, berkumpul dengan yang dicinta, berpisah dengan yang dicinta ya. 5 agregat, tidak tercapai apa yang kita cita-citakan atau kita inginkan ya, itu 8 penderitaan. Itu yang membuat ya asalnya ya. Nah, sebetulnya kalau kita sudah tahu, kita sudah paham, kita sudah banyak mendengar, kemudian kita mau memahami ya, tadi seperti Master mengatakan ya, kita mau memahami lebih mendalam ya, kemudian kita mempraktekannya ya, akhirnya kita sadar, oh ternyata ada ya caranya ya. Jadi begitu bagaimana cara melenyapkannya asal penderitaan itu ya, dengan cara berpandangan benar ya, berpikir benar, berucap benar, mata pencaharian benar ya, itu 8 jalan kebenaran ya. Nah, jadi ya itulah, saya juga lagi belajar, makanya kan Sesiung Hoklai selalu mengatakan kita belajar bersama-sama, bersama-sama kita belajar ya. Jadi ya semampu saya, seoptimal kapasitas saya ya, inilah saya bisa menyerap, bisa menerimanya ya seperti ini gitu. Semoga dalam pembinaan diri, dalam pelatihan diri, terjun ke tengah masyarakat, apapun yang kita hadapi itu ya, gesekan, entah masalah, entah benda ya, itu kita jadi sudah mulai bisa, oh iya nggak apa-apa, saya bisa menerima kok, karena saya sudah mulai memahami gitu sedikit-sedikit. Nah, itulah makanya manfaatnya, makanya Master mengatakan di sini ya, memberikan manfaat ya, memberikan manfaat bagi bodhisatwa ya, bagi kita juga gitu. Jadi ya memang dikatakan semua orang adalah Buddha, jadi kita harus menghormati semua orang ya, jangan menganggap diri saya lebih bagus daripada orang lain, jangan selalu menjudge orang begini begitu ya, akhirnya kita sendiri yang selalu risau ya, yang selalu bergejolak karena selalu melihatnya orang lain ya. Nah, tadi juga dikatakan dalam ceramah Master ya, diri sendiri ya, jadi ya memang diri sendiri dulu yang kita harus perbaiki ya. Masalah orang lain ya udah, itu adalah suatu pelatihan diri buat diri kita ya. Hanya selalu dikatakan ya, Master juga tadi mengatakan kita harus selalu bersyukur ya, karena kalau kita bersyukur ya pasti nggak ada keluh kesah lagi ya, karena oh ternyata saya lebih nggak menderita daripada orang lain gitu. Oh ternyata kita ini yang lebih banyak mendalami Dharma karena semakin sering mendengar, kemudian
mau memahaminya ya. Akhirnya lebih banyak bersyukur ya. Karena memang dengan rasa syukur itu ya kita yang menjadikan kita itu bisa lebih ini ya memiliki cinta kasih yang cinta kasih tanpa penyesalan ya. Welas asih tanpa keluh kesah. Kenapa? Karena kita setiap hari selalu memiliki rasa syukur. Itu saja ya Sesiung Hoklai yang bisa saya sharingkan. Kangen Sesiung Hoklai, kangen Sesiung Secheman. Sejak Gunawati ya itulah dia, kita belajar terus untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita memperbaiki orang itu sangat-sangat sulit sekali ya. Bahkan kalau nggak salah ya, itu orang itu nggak bisa diperbaiki oleh dari kekuatan luar dari dirinya. Jadi hanya dirinya sendiri yang bisa memperbaikinya. Yang di luar hanya memberikan guidance, hanya memberikan bimbingan, memberikan pendampingan. Mau berubah atau mau memperbaiki atau tidak, itu tergantung orang itu sendiri. Jadi kita hanya memberikan bimbingan, masukan, cara-cara, jalan. Orang itu yang harus menjalaninya sendiri. Jadi Master mengatakan bahwa ajaran adalah jalan, jalan adalah untuk dijalani. Siapa yang menjalani? Orang yang mau melakukannya. Kalau orang nggak mau melakukannya, dia nggak menjalani, dia tidak akan bisa berubah. Jadi demikian ya. Jadi bahasa Mandarinnya lu tahu ye tahu ye lu ye, kira-kira begitulah ya. mohon maaf ya, saya kurang ini. Tapi pokoknya ya itu artinya gitu. Seperti Buddha juga memberikan jalan, kita yang harus menjalaninya. Jadi bukan kita menjalani orang punya gitu ya, nggak bisa. Ya, ada orang lain menjalani kita punya gitu, nggak bisa. Jadi kita harus menjalani sendiri, semua harus menjalani sendiri. Manfaat-manfaat itu harus sendiri yang menempuhnya dan mengambil manfaatnya. Ya, tidak bisa meminta orang lain. Hei, kamu tolong belum belajar Sutra Lotus ya, nanti bagi ke saya gitu, buat saya ya. Ya, hasilnya bagi ke saya, nggak bisa ya. Jadi saya harus pergi sendiri, belajar sendiri. Demikian. Jadi kalau kita juga kepengen memperbaiki orang, itu seringkali kita akan kecewa. Kok orang ini kok nggak baik-baik gitu ya? Nggak. Karena kita mesti tahu bahwa kita nggak bisa memperbaiki dia kecuali dia mau sukarela memperbaiki dirinya sendiri. Kita hanya memberikan inspirasi, memberikan guidance, pendampingan, cara-cara, jalan dan lain-lain yang untuk dilakukan sendiri olehnya. Jadi bukan kita yang melakukan untuknya, memperbaikinya. Enggak. Ya, jadi salah-salah kalau kita memperbaiki orang, sama juga kayak pengukir yang memakai pisau untuk mengerat pohon, ya tentunya menjadi sakit. Kalau pohon nggak bisa menjerit, kalau orang kan menjerit gitu ya. Baik, kita kalau belum ada yang mau sharing lagi, kita lanjut ke quiz dulu ya. Host, kita quiz dulu. Cara menjawab quiz seperti biasa, diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D2. Ya, demikian kan. Lanjut. Kuis yang pertama, sama seperti Bodhisattva Sadaparibhuta, sikap bagaimana yang harus kita miliki untuk menjalankan praktek sejati. A. Berjanji untuk melafalkan Dhamma. B. Mendalami, meyakini, dan memahami Dhamma. C. Mendengarkan Dhamma hanya untuk diri sendiri. D. Membacakan doa untuk orang lain. E. Membaca doa tiada henti. Silakan dijawab. Saya tunggu dulu. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, mendalami, meyakini, dan memahami Dhamma. Kita lanjut yang kedua. Insan Seci 23 tahun yang lalu di tahun 96 pernah memberikan bantuan ke dataran tinggi China yang bernama A. Tibet, B. Nepal, C. Qinghai, D. Yushan, E. Himalaya. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Qinghai. Oke, kita lanjut yang ketiga. Insan Seci memberikan bantuannya di Qinghai. Seorang pria penerima bantuan menerima $500, lalu menggunakannya untuk apa? A. Membeli makanan, B. Membeli rumah, C. Membeli susu, D. Membeli sapi, E. Membeli mobil. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4,
3, 2, 1, close. Ya, betul sekali, membeli sapi ya. Kita lanjut yang keempat. Master mengumpamakan benih ditaburkan ke dalam lahan batin dengan sendirinya akan berulang. Sama seperti benih yang diberikan kepada negara mana? A. Myanmar, B. Thailand, C. India, D. Indonesia, E. Kamboja. Jawab, saya mundur 5, 4, 3, 2, 1, close. Myanmar. Ya, kita lanjut yang kelima. Kehidupan kita akan penuh dengan sukacita dalam Dhamma Sutra Teratai. Salah satunya adalah dengan menjalankan A. 4 praktek, B. 2 praktek, C. 6 praktek, D. 5 praktek, E. 3 praktek. Silakan dijawab. Saya itu mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya adalah 5 praktek. Ya, lanjut yang keenam. Dalam hal membabarkan sutra teratai, sikap bagaimana yang seharusnya ditunjukkan para praktisi dalam menghadapi dunia? A. Sikap yang pintar, B. Sikap arogan, C. Sikap rendah diri dan sopan, A dan B benar, E hanya C yang benar. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah hanya C yang benar, sikap rendah diri dan sopan. Ya, sepertinya 6 sudah kita selesaikan, kita rampungkan dengan baik. Ya, sambil menunggu, kini tiba saatnya kembali sesi sharing. Susung saja, ayo sharing ya, silahkan. Ini tempat kita sama-sama belajar. Ya, tadi di apa? Oh, ini Batam Susung Sidik. Susung silahkan. Untuk kuis tadi itu harusnya yang jawab C juga benar, Sosiong. Jadi hanya yang jawab E juga benar. Gitu aja. Ya, saya lupa lagi yang mana tuh. Kuis nomor 6, Sosiong. Nomor berapa Hanya ya? C yang benar. C sama 6C, yang E hanya C juga benar gitu. Ini yang relate dengan tadi yang diceramahkan Master Sesiung ya. Jadi dalam hal membabarkan sutra teratai, kita harus bersikap rendah diri dan sopan. Jadi yang lainnya itu nggak di iniin karena sesuai dengan yang tadi diucapkan di tapi kalau jawab C juga udah benar gitu loh. Oh ya, silahkan, boleh aja itu ya. C itu sama dengan hanya C gitu. Iya, iya. Jadi nomor 6 ada 2 jawaban gitu aja. 6C benar, 6E benar juga. 6. Harusnya. Oh, iya. Oh, hanya C yang benar. Maksudnya begini, Sisiung. Jadi ada 3 itu, yang mana yang benar. Jadi ini di sini C yang benar. Ya, dia cuma tulisnya hanya C yang benar. Oke. Karena dia atas apa ininya, ya, atas apa namanya pembetulannya, revisinya. Oke, silakan. Host silakan ya, diingat ya itu ya. Oke, lanjut. Sisiung saja, silakan. Tadi ada di Qinghai ya, di Chungguo. Di Chungguo itu memberikan 500 yen ya. Ada 500 yen. Ada orang yang dikasih 500 yen dia nggak mau pakai ya. Dia pakai 400, 100 katanya untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan ya. Jadi terus kemudian karena kehidupan yang terhimpit kehidupan, dia akhirnya pakai lagi 50. Sisanya 50 dia bilang, mati pun saya nggak akan pakai ini katanya, 50 ini. Wah, luar biasa ya. Sampai mati juga nggak mau dipakai. Ini dari satu sisi kita bilang ini kemelekatan yang luar biasa ini. Masa mau sampai mati aja 50 nggak mau dipakai ya? Seperti itu. Coba kita lihat lagi nih kepada pemenang, Linawati Sece, Yeni Lukita, Meling Sece, Marintan Sece, Silvijung Sece, dan Gunawati Sece. Silakan yang mau sharing. Ada Jari Jambi, Feni, Apriani Sece. Silakan. Ya, Kanan Sangren, Kanan Sesung Sece. Mendengar perkataan Sesiung Haklay tadi membuat saya teringat dengan kejadian yang menimpa saya. Sesiung Haklay bilang, lakukan yang hari ini saja, sekarang saja. Saya ditinggal suami saya secara mendadak. Kejadian itu membuat saya marah dari sendiri, kecewa, kesal, kekhawatiran, kesedihan, semua penderitaan duniawi saya rasakan saat ini. Dalam 1-2 bulan, saya mengalami kehidupan yang sangat kacau. Orang di sekitar saya juga
merasakan itu. Banyak sekali kerabat, teman-teman, keluarga menghibur, berusaha menghibur saya, berusaha untuk membantu merubah kehidupan saya di saat terpuruk menjadi kehidupan saya yang dulu yang ceria, tapi tidak bisa saya terima. Suatu hari saya bercermin, saya melihat diri saya sendiri, kayak seperti bukan saya. Nggak tahu seperti apa, tiba-tiba terpikir, datang saja pikiran mengingat suatu momen, terus saya pernah bilang, Chan, hiduplah di hari ini saja. Suami saya adalah satu guru buat saya. Dengan mengingat perkataan beliau, membuat saya langsung merubah pola pikir saya. Hiduplah pada hari ini saja. Berarti saya tidak boleh mencari tahu mengapa penderitaan ini datang ke saya. Secara Buddhis tentang karma, saya paham yang terjadi sekarang, penderitaan yang saya alami itu adalah buah dari perbuatan saya. Mengapa saya bisa mengalami penderitaan yang sangat dalam sekarang? Itu adalah perbuatan karma saya. Kemarin-kemarin hal itu membuat saya berpikir, apa yang saya lakukan? Saya merasa saya tidak pernah berbuat jahat, saya tidak pernah memisahkan orang. Itu hanya pikiran saya pada saat sekarang. Tapi dalam hati saya tahu bahwa ini pasti ada hal yang pernah saya tanam, sehingga berbuah penderitaan sekarang. Mengingat terus perkataan Sesyong saya, hiduplah di hari ini saja. Sehingga saya bertekad, saya tidak akan mencari tahu mengapa penderitaan ini terjadi di saya. Saya akan hidup di hari ini saja. Untuk Sesyong saya bertekad bahwa saya ingin bertemu beliau lagi di kehidupan yang akan datang. Saya bertekad untuk menjalankan semua ajaran yang pernah beliau sampaikan kepada saya. Sehingga kemarin hari Minggu, saya bertemu teman, beliau langsung bilang, Ceh, saya bangga, saya senang melihat Cece cepat bangkit kembali. Dengan perkataan dia, saya sadar kembali, oh ternyata aku udah berhasil. Saya sudah berhasil hidup di hari ini. Bukan saya melupakan Sesyong saya, bukan juga saya tidak memikirkan masa depan saya, kekhawatiran yang saya rasakan kemarin, bagaimana hidup saya tanpa suami. Tapi saya berpola pikir, saya hidup di hari ini, untuk esok, dan selamanya akan mengenang Sesyong saya. Kanan Sesyong Sece. Oh. Ya, kanan ya Feni ya, Ciayo ya. Jadi memang sepertinya kalau di ajaran Buddha kita semua kan belajar pada ada Sen Lao Ping Se ya, Sen Lao Ping Se. Jadi lahir, tua, sakit, mati. Siapapun yang terlahir dia pasti akan mati. Entah itu masih kecil, masih muda, atau sudah tua, sangat tua, pokoknya pasti akan mati. Dan semua itu tidak lepas dari jalinan jodoh dan karmanya. Jalinan jodoh kita juga yang hidup dengan beliau yang meninggal, tentunya juga itu sebuah jalinan jodoh. Ada saatnya bertemu, ada saatnya berpisah. Demikian yang kita semua sama-sama sudah dengar ya, kata-kata yang bijak, ajaran-ajaran, semua juga demikian. Sama, bahwa tidak dapat kita cegah ya, ketika kematian itu tiba, saatnya tiba, kita tidak bisa mencegahnya. Jadi kita hanya bisa menerimanya, mengikhlaskannya. Dengan mengikhlaskannya, hati kita menjadi lebih enteng, ya, tidak berat. Karena kalau terus-terus ingin, ya tadi Sece Gunawati ya, berpisah dengan yang dicintai ya. Jadi itu katanya suatu penderitaan. Betul, kalau kita menolak perpisahan itu penderitaan. Tapi kalau kita mengikhlaskan perpisahan itu, ya nanti katanya untuk bertemu di suatu saat nanti lagi, ya sudah beres ya, berpisah dulu nggak apa-apa ya. Jadi
berpisah hidup ataupun berpisah mati itu sebuah kejadian hal yang lumrah di dunia ini, hal yang terjadi pada siapa saja. Jadi bukan cuma kita sendiri saja ya, semua orang juga demikian. Karena itu kita harus baik-baik menjalani hidup kita hari ini dengan sebaik-baiknya, melakukan tugas-tugas kita hari ini. Apa tugas kita? Jangan banyak pikir yang lain-lain lagi, katanya demikian kan ya. Memang kalau ngomong sih gampang ya. Tentunya saat itu orang yang menerima, dia akan banyak pikiran seperti tadi Sece, merasa drop mentalnya, menjadi stres ini itu, yaitu adalah prosesnya. Dan ketika semuanya menjadi reda, feng ping langcing gitu ya, jadi anginnya reda, ombaknya mereda, terlihatlah ketangguhan seorang Feni. Ketangguhannya terlihat ya, ternyata bisa melewati semua ombak, semua cobaan dengan baik. Nah, itu kan artinya jadi di sini ya terlihat bahwa untuk menjadi seorang yang terlihat tangguh itu ternyata juga butuh sebuah peristiwa. Ya, peristiwa yang tadinya membuatnya drop, membuatnya menjadi kusut, membuatnya jadi stres, tapi kemudian dengan apa namanya, niat dan tekad yang kuat sehingga kembali menjadi lebih tegar, tangguh. Ya, jadi kanan ya Suce Feni, saya nggak tahu ada anaknya berapa, semoga tetap apa namanya bisa memberikan pendidikan yang baik pada anak-anaknya, memberikan apa ini kepada keluarganya ya, semua ya, luar biasa ya, kita semua sama-sama doakan ya Ciayo. Oke, lanjut yang lain, silahkan para pemenang. Oh, ini dari Jambi, Yeni Sucie, silahkan. Cảm ơn Sang Ren, cảm ơn Sư Siung Sujeman, cảm ơn moderator, cảm ơn Sư Siung Sujeman sudah sharing. Sebenarnya dari Suci Sejahtera sebenarnya saya perlu. Ini saya izin menambahkan. Suci Acen dan Susiungnya itu adalah 2 orang pasangan suami istri yang berjalan di Jalan Master. Jadi Susiungnya Suci Acen, Suci Acen ini panggilan umum di kami. Asli nama Indonesia Suci Feni Apriani Eng. Susiungnya itu wakil Sieli. Jadi yang saya tahu orang, iya, Susiung Akyat Hasanggus. Itu Susiung, iya, itu Susiungnya. Saya tahu penderitaan dia, saya tahu gimana Susiung Akyat, saya tahu Suci Acen gimana orangnya. Ini mungkin tidak dalam kapasitas saya untuk memuji siapapun ya kan. Cuma saya yakin semua orang Jambi mengenal mereka berdua dan tahu gimana Susiung Akyatnya. Di sini mungkin benar-benar membuka mata saya bahwa genggamlah waktu kesempatan untuk berbuat baik karena itu tidak bisa ditunda. Kita tidak tahu kapan ketidakkekalan itu akan datang. Itu contoh yang saya alami dengan Snokin. Siang itu kami masih teleponan bertiga mau bahas rencana PAT. Malamnya sudah nggak ada, tanpa indikasi ada sakit atau apa, itu sudah dengar nggak ada, ya saya kaget. Suci Acen, Suci Feni Apriani itu pasti lebih kaget lagi karena saya melihat kondisi dia waktu di rumah sakit, waktu mengetahui keadaan itu sehisterisnya apa gitu. Jadi dari situ saya berpikir bahwa kehidupan ini kita bukan berarti tua baru jalan. Kadang belum waktunya pun kita nggak sangka pun jalan. Jadi alangkah sia-sianya kalau kita menghabiskan waktu untuk misalnya kita marah atas sesuatu, orang lain marah kita terus nggak ngambil hati, terus akhirnya kita mundur langkah 1000. Harusnya mundur selangkah aja, tapi mundur langkah 1000 malah nggak muncul. Itu alangkah sangat menyia-nyiakan waktu. Sayang, karena ini benar-benar kita tidak tahu ketidakkekalan kapan akan datang, tidak melihat usia tua atau kapan, kita tidak tahu. Jadi selagi kita masih ada kesempatan jalinan jodoh yang baik, kenapa kita jangan menyia-nyiakan. Itu saja tambahan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Bagi yang menambahkan, dipersilakan. Kan Susiung Sujeman. Kan ya Suci Yeni ya,
demikianlah. Jadi memang kehidupan ini begitu penuh dengan misteri ya, kita nggak tahu kapan. Tapi kalau kita belajar ajaran Buddha bahwa setiap saat aja itu adalah kita harus selalu sadar, waspada. Karena Master berkata, usia manusia hanya setarikan nafas. Setarikan nafas saja. Jadi saat ini ketika saya menghembuskan nafas, terus kemudian saya tidak mampu menariknya kembali, maka itulah hembusan nafas yang terakhir. Jadi kalau boleh saya bilang, kita semua harus siap untuk mati setiap saat. Ya, harus siap menghembuskan nafas setiap saat yang terakhir. Memang demikian. Jadi kok sadis amat, kok menyeramkan, kok takut. Jangan dipikir takut dan seramnya. Karena Master juga bilang tidak nilai kehidupan manusia bukan dinilai dari panjang usianya, tapi seberapa bermanfaatnya dia di usianya tersebut. Seberapa banyaknya dia melakukan hal yang bermanfaat, yang bajik, ya, seberapa bernilainya dia di situ, bukan seberapa panjang usianya. Jadi kalau panjang usianya tetapi tidak berbuat apa-apa, ya itu ya bukan hal yang baik. Tetapi usianya pendek tetapi dia cepat banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, tentunya dia adalah orang yang luar biasa. Sesung Seci, kita tahu Yesus. Saya ngomong Yesus. Yesus itu waktu disalib, waktu dia terus kemudian sampai meninggal ya, kita bilang meninggal dulu kan ya. Itu usia baru 35 tahun. 35 tahun ya. Dan beliau itu meninggalnya dengan kalau boleh dibilang secara pandangan manusia awam begitu susahnya, begitu sengsaranya, disiksa sampai mati. 35 tahun ya. Tapi ternyata dia adalah juru selamat. Bayangkan tuh ya, luar biasa ya. Jadi bukan soal berapa panjang usianya, tapi seberapa hal yang sudah dilakukannya. Itu yang menjadikan seseorang itu sangat bernilai. Ya, ini ada Sidik Session. Aresen lagi, silakan. Menanggapi yang disampaikan Femi Seci tadi ya. Jadi memang dalam hidup kita itu batas panjang usia manusia itu tiap orang beda-beda. Ada yang baru lahir sudah meninggal, ada yang masih di kandungan sudah meninggal. Ada yang udah sampai 101 tahun pun belum bisa mati-mati juga ada gitu loh. Padahal juga sudah cukup penderitaannya. Ada juga orang yang tertidur, kemudian besok paginya dia meninggal, itu juga baik pada dasarnya. Makanya di dalam salah satu bukunya Ajahn Brahm yang berjudul Hidup Senang, Mati Tenang gitu ya. Jadi itu banyak mengingatkan saya gitu bahwa saya pribadi gitu bahwa ya kalau bisa saya kalau meninggal nantinya itu udah saya sampaikan ke pihak keluarga saya baik istri maupun anak-anak dan adik-adik semua juga sih gitu ya bahwa nanti kalau bisa itu kalau memang kalian punya niat untuk pasang iklan di koran tulisnya turut bersuka cita sudah berpulang bapak tercinta dan suami ataupun sudah berpulang suami tercinta dan bapak dari anak-anak gitu. Jadi kematian itu sukacita, bukan duka cita. Karena pada saat roh kita keluar dari tubuh kita udah nggak merasakan sakit apapun juga lagi. Kapan kita akan menderita? Jika saat hembusan napas terakhir kita, ada kemelekatan, ada kedengkian, ada keirian, ada kebencian. Itu yang menyebabkan penderitaan. Tapi kalau jika kita keluar dari tubuh kita, roh kita keluar dari tubuh kita, tanpa ada yang namanya kebencian, kemelekatan, itu sering terjadi pada mereka yang mengalami istilahnya pengalaman hampir mati, near death experience, NDA, di mana mereka misalnya lagi bawa mobil, tabrakan, keluar, karena mereka nggak sempat berpikir tentang sesuatu hal, jadi mereka keluar dalam keadaan sukacita, rohnya, melihat tubuh mereka yang udah hancur, ditabrak, mereka santai aja gitu loh. Bahkan mereka bisa ikut sampai ke rumah sakit, melihat tim prosesnya, kemudian mereka berjumpa dengan, kalau ada yang bilang, ya sesuatu sosok yang di situ membimbing mereka, gitu loh.
Tapi umumnya ya sosok itu sendiri juga akan mengatakan, Anda belum saatnya berpulang, silakan kembali gitu loh. Ya, jadi itu mereka banyak memberikan kesaksian gitu. Jadi hidup itu sebenarnya kalau dibilang di bumi ini ya tempat kita bersekolah. Kalau kematian itu sukacita, karena kita kembali ke rumah Bapak. Itu dulu Sisyong Sece kan. Oh ya kan ya, Sidik Susyung ini kita memang satu apa namanya sepaham ya, karena buku bacaannya juga sama nih ya, hidup senang mati tenang. Ya pulang ke rumah bapak, betul. Jadi saya kemarin itu waktu adik saya meninggal belum lama ini saya bilang sama anak-anaknya yang anaknya terus menerus sedih ya, saya bilang loh, kan kamu di gereja udah diajarin itu kalau apa dipanggil oleh Bapak pulang ke rumah Bapak di surga. Lo kalau pulang ke rumah Bapak di surga harusnya sukacita. Jangan terus-terus ditangisi ya. Memang kita sakit, memang berpisah gitu ya. Namanya berpisah tentu ada kesedihan ya. Tapi udah diingat, yang diingatnya adalah pulang ke rumah Bapak di surga. Jadi kalau pulang ke rumah Bapak di surga mestinya apa? Bahagia. Berbahagialah. Kita ikut bahagia. Jangan terus ditangisi. Begitu ya. Ya, tapi memang manusia, itulah namanya manusia. Kita tentunya masih mudah untuk merasa kehilangan. Kita masih punya kemelekatan. Tetapi ya kalau kita belajar ajaran Buddha, kehilangan, kemelekatan itu kemudian kita pahami sebagai bagian daripada hidup ini dan kita terima, lalu kita ikhlaskan sehingga penderitaan itu tidak akan berlarut-larut. Demikian tentunya ya. Dan ini masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ada siapa lagi yang mau sharing? Silahkan. 5 menit masih cukup ya. Ada? Tadi Livin Sesiung udah resen kan jadi ya? Turun ya? Ya, pagi Sesiung, saya pikir tadi udah mau habis waktunya. Ya 5 menit. Sesiung boleh Ya, belajar kan, kompres juga. ya. Ya biasa kan Sesiung kalau butuh sharingnya sampai 15 menit nih. Ini hari dikompres sedikit jadi 3 menit umpamanya kan boleh ya? Saya cuma mau, kebetulan ini kan tentang kematian ya. Berapa hari yang lalu saya baru bicara sama Suci. Saya bilang, kita manusia kalau udah mati itu cuma daging busuk. Kalau udah mati itu udah nggak ada, daging yang udah busuk gitu. 1 hari udah selesai, udah busuk, udah bau gitu ya. Jadi kalau menurut saya kematian itu jangan sampai bikin yang masih hidup jadi susah. Yang masih hidup, masih perlu biaya, masih perlu fun now, masih perlu menghadapi begitu banyak masalah. Tapi yang sudah meninggal, yang kita tidak tahu ke depannya dia gimana ya, tapi yang kita tahu dia setelah meninggal udah nggak ada, fun now dunia udah nggak ada kan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa satu agama tertentu itu lebih baik. Tapi kita bisa melihat ada satu agama di Indonesia, begitu dia meninggal, hari itu juga dimakamkan. Nah, apakah itu tidak baik? Kalau menurut saya baik, sesungguhnya. Lebih sederhana, lebih simpel, tidak bikin yang hidup susah, tidak bertele-tele. Jadi begitu hari ini meninggal, 1 hari ini juga dimakamkan, selesai. Penderitaan itu tidak ada lagi. Setidaknya mengurangi kepusingan, mengurangi hal-hal yang bikin orang lain tambah sedih karena berlarut-larut melihat mayatnya masih ada di rumah duka. Menurut saya sih, begitu dimakamkan esok udah nggak ada. Tapi karena birokrasi dan segala macam hal-hal di luar agama tersebut itu diminta surat jalan dari kelurahan, dari rumah duka, bahkan mau bakar aja mesti ada surat-surat segala macam. Nah, menurut saya, kita nggak bicara birokrasi ya sekarang. Menurut saya, kalau satu hal meninggal itu sudah tidak ada. Itu adalah satu pelepasan yang luar biasa, sangat baik. Seperti tadi Sisyong Sidik bilang, itu satu kebahagiaan. Sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah yang hidup itu yang setengah mati. Yang masih harus menjalani karma-karma buruk dia. Nggak mungkin selamanya ada karma baik yang setiap hari harus dihadapi. Sisyong Sidik. Jadi kalau menurut saya, meninggal itu hanyalah sisa daging busuk, tidak ada apa-apa lagi yang akan meleleh besok harinya. Kanan sesuai, kanan cangsang, kanan sang yang kaisa. Kanan dan Livin Sesiung. Nah ini udah dikompres ternyata juga muatannya padat gitu ya. Jadi memang saya juga setuju ya bahwa kalau lebih cepat beres, lebih cepat selesai, sebetulnya itu baik tentunya ya. Karena ya itu tadi jangan sampai berlarut-larut ya. Ya udah nggak ada ya udah gitu ya. Udah nggak ada ya udah.
diterima aja lah ya. Jadi jangan lagi sampai ditaruh berminggu-minggu, sepertinya ingin semua dunia tahu. Waduh, itu seperti mungkin seperti raja-raja zaman dulu ya, mau sampai berminggu-minggu seluruh dunia orang datang gitu ya. Mungkin demikian adanya, tapi itu juga sebetulnya bukan keinginan yang meninggal mungkin ya. Itu hanya keinginan orang yang hidup ya. Nah, kalau yang tadi Sesiung Lipin bilang yang hidup tinggal setengah mati, ya itu yang setengah mati lihat kondisinya. Kalau yang kondisinya lain lagi itu setengah hidup, ya nggak setengah mati. Oke, baik. Sesiung saja semuanya ya. Jadi akhirnya kita sudah sampai di ujung acara, di ujung kegiatan kita, acara pagi ini sama-sama belajar bersama-sama. Kita mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan, ya. Dan yang bisa bermanfaat digunakan, yang tidak bermanfaat ya tidak usah diambil hati. Ya, jika kami ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Ya, kita semua saling belajar sanji, Paulong ya. Jadi kini kita memasuki sesi kosakata. Silakan host. 按时更上人开始，祭司妙莲华熏法香与会，Kosakata 熏法香bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta episode 1758. Hendaknya tahu kalau sutra ini memberikan manfaat bagi bodhisattva. Volkan Isha Ceruk Buddha, lemari kabinet untuk penempatan lubang Buddha, suyo, minyak samin, minyak yang berbahan dasar mentega dari lemak hewani. Xue Mangzheng, Otohtamia, kebutaan salju, adalah kondisi medis yang ditandai dengan perandangan pada mata akibat paparan pantulan sinar ultraviolet dari salju. Dan syukur buat 早上好。 Kanan, ya demikian sudah rampung sudah pertemuan kita hari ini. Sesiung Suci, mari kita sama-sama berdiri, tangan bersikap anjali, kita beri hormat kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Xiang Po Pusat Ci Sang Ren Xing San Wen Xun Li Wen Xun Dai Wen Xun San Wen Xun Amitofo. Sampai ketemu besok, Sesiung semuanya. Ya. Hari ini jaga kesehatan hari ini, lakukan hal-hal yang baik hari ini, pikiran baik, ucapan baik, perilaku baik. Amitofo. Ya. Amitofo, chào ăn semuanya. An Sesiung Hoklai. Semua nih luar biasa hari ini. An Sesiung Suci, kan Sesiung Hoklai.不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金色金色伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。
要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金色伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，